tengah situasi yang kemarin kita sama-sama tahu kondisinya, bahwa pilihan politik di DPR, Komisi 2, kemudian pemerintah dan juga KPU sebagai pihak yang punya otoritas untuk menyikapi kelanjutan pelaksanaan pilkada ini, kita sebagai pengawas tentu tidak mungkin kalau pilkadanya dilanjut tapi tidak kita awasi. Jadi apa yang kita akan sampaikan merupakan indeks kerawanan yang sudah kita siapkan dan kita update berdasarkan situasi terkini, berdasarkan situasi pasca pandemi. Nah, saya akan menyampaikan sebagaimana kebiasaan dalam merilis IKP, perankingan dan juga dimensi indikator yang sudah kita lakukan terkait dengan kerawanan pilkada di saat wabah, di saat pandemi, untuk tahapan kampanye. Kenapa tahapan kampanye kita spesifikasi khusus untuk kita petakan? Karena tahapan kampanye inilah salah satu tahapan yang sangat memungkinkan terjadinya perjumpaan fisik antara penyelenggara, pemilih, dan juga peserta. Perjumpaan fisik ini adalah hal yang kita harus hindari dari sisi protokol kesehatan. Jadi kami sudah merekomendasikan beberapa hal, diantaranya adalah tahapan terdekat penentuan keabsahan calon, penetapan calon itu dilakukan secara daring, kemarin disampaikan di forum RDP, termasuk juga apa yang kita sebut dengan pengambilan nomor urut juga dilakukan secara daring. Tentu pihak teknis adalah teman-teman KPU. Baik Bapak Ibu sekalian, dimensi IKP untuk Pilkada 2020 ini konteksnya ada 4 dimensi yang kita ukur: konteks sosial dan politik, pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, dan juga partisipasi. Khusus IKP kali ini memotret beberapa kerawanan dengan indikator sebagai berikut. Pertama, ada 9 indikator yang kita pakai untuk melihat dimensi dan kerawanan IKP menjelang pelaksanaan kampanye di saat wabah. 1, penyelenggara pemilu yang terinfeksi COVID-19. Kita sama-sama tahu ada 90 sekian di KPU, ada 100 sekian di Bawaslu, tapi sebagian besar sudah pulih. Kemudian penyelenggara pemilu yang meninggal karena COVID-19. Penyelenggara pemilu yang melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas. Kemudian lonjakan pasien COVID, lonjakan pasien COVID-19 yang meninggal dunia, ini tentu data dari pihak lain. Informasi tentang pasien COVID-19 tidak tertangani oleh fasilitas kesehatan, penyelenggara pemilu mengundurkan diri terkait COVID-19, takut karena tertular, khawatir tertular, pencegahan pribadi, dan atau misalnya yang tidak mau dirapid kemudian mengundurkan diri, itu ada. Masyarakat, ini ke-8, tokoh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang menolak penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, sikap-sikap ormas, dan seterusnya. Dan 9, indikator kita adalah perubahan status wilayah terkait pandemi. Ada yang hitam, merah menuju hitam, hijau, kuning, orange, dan seterusnya. Nah, dari sisi tingkat kerawanan aspek pandemi COVID-19, untuk rawan tinggi 9 provinsi, untuk kabupaten kota atau pilbub dan pilwali, ada 50 kabupaten kota yang kategorinya rawan tinggi, 126 kabupaten kota yang rawan sedang, 85 kabupaten kota yang kategorinya rawan rendah. Untuk provinsi yang rawan tinggi dari aspek pandemi, pertama provinsi yang melakukan pilgub itu ada 9, kerawanan tertinggi di poin 95,56 adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Sumatera Barat dengan 94,44, Sulawesi Utara 90,0.
Selanjutnya keempat, Sulawesi Tengah 84,44, Bengkulu 83,33, Kalimantan Selatan 83,33, Kepri 82,22, Jambi 72,22, dan Kalimantan Utara 61,11. Ini dari sisi kerawanan aspek pandemi di provinsi. Adapun di kabupaten kota, 10 kabupaten kota dengan kerawanan tertinggi secara keseluruhan. Nah, ini nanti kan ada aspek-aspek lain. Itu pertama Sungai Penuh 80,10 skornya, kedua Kabupaten Manokwari, ketiga Kota Makassar, keempat Kota Bukit Tinggi, kelima Kabupaten Sleman, keenam Kabupaten Mamuju, ketujuh Kabupaten Agam, ke-8 Kabupaten Kota Waringin Timur, ke-9 Kabupaten Pemalang, dan 10 Kabupaten Lamongan. Untuk konteks sosial politik, dimensi sosial politik, petanya tidak banyak berubah. Ada daerah yang baru masuk, misalnya kayak Cianjur itu masuk di 10 besar, di mana di akumulasi ranking tidak masuk. Jadi 3 besar tetap Sungai Penuh, Manokwari, dan ketiganya berubah. Ini jadi Mamuju untuk konteks sosial politik. Konteks sosial politik ini bagian dari dimensi, 4 dimensi yang kita ukur. Selain konteks sosial politik, ada juga perankingan berdasar dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Ini terkait dengan penyelenggaranya, teknis tahapan, dan seterusnya. Ranking 1 atau kerawanan tertinggi ada di Kabupaten Manokwari, kedua di Yahukimo, ketiga Kabupaten Pelansula, 4 Sungai Penuh, Lombok Tengah, Bandung, Kota Waringin Timur, Teluk Wondama, Makassar Kota, dan juga Kabupaten Mamuju. Untuk konteks kontestasi, ada 10 kabupaten yang sudah kita petakan juga di sini berkaitan dengan keramaian kandidat dan seterusnya, calon, termasuk hal-hal yang melingkupi pencalonan ya karena ada kontestasi partai dan seterusnya. Pertama, kerawanan tertinggi di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kota Sungai Penuh. Sungai Penuh itu Bangka Belitung ya? Atau mana? Sungai Penuh Jambi, maaf, Jambi. Kota Bukit Tinggi ketiga, Kabupaten Halmahera, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Sleman, Pemalang, Magelang, Cilegon, dan Luwu Timur. Nah, untuk konteks yang partisipasi terkait dengan partisipasi masyarakat, pemantau, pengawas, dan lain-lain. Pertama, 10 besar tingkat kabupaten kota, ada Kota Waringin Timur, Mamuju, Purworejo, Kota Baru, Sungai Penuh, Kaimana, Manokwari, Teluk Wondama, Labuan Batu Utara, kemudian Kabupaten Kendal. Nah, beberapa perubahan dan pergeseran berdasarkan indikator fakta-fakta belakangan yang paling mutakhir kami juga lampirkan dalam rilis yang nanti bisa didapatkan teman-teman sahabat jurnalis dan Bapak Ibu sekalian. Adapun ranking kerawanan provinsi. Nah, ini ranking kerawanan provinsi untuk masing-masingnya, yaitu kerawanan utamanya ada di Sumatera Barat secara keseluruhan, Sulawesi Utara, Jambi. Nah, ini 3 besarnya. Kemudian Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Dari sisi ranking kerawanan provinsi di tingkat konteks dimensi-dimensi tertentu, untuk konteks sosial politik, ada Jambi, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat, kemudian Sulawesi Tengah, Kalsel, Bengkulu, Kepri, Kalteng, dan juga Kalimantan Utara. Ranking kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, ini ada Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Kaltara, dan juga Kepri. Untuk dimensi yang ketiga, yaitu dimensi kontestasi, ada Sumbar, Bengkulu, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jambi, Kalteng, dan Kepri, serta Kalimantan Utara. Dimensi terakhir partisipasi ada Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jambi, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau. Jadi dari ranking-ranking provinsi tadi, 4 dimensi tadi ketika dikumpulkan
Sumatera Barat menjadi provinsi yang paling rawan dalam kategori masa kampanye ini. Beberapa kejadian terakhir kita bisa sama-sama lihat kampanye yang bukan kampanye, pengumpulan massa di saat pencalonan, dan ini harus kita antisipasi terjadi kembali. Sulawesi Utara dan Jambi jadi ketiga besarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa isu strategis saya kira yang memang menjadi catatan kita, misalnya soal gangguan keamanan sosial dan bencana alam ini yang rendah dari daerah yang pilkada itu tidak ada, sedang dan juga tinggi. Yang sedang 239, yang tinggi 22. Tentu dengan batasan dan indikator yang sudah kita rumuskan. Kalau terkait dengan pandemi COVID, ini yang membedakan IKP ini dengan IKP sebelumnya. Kontribusi situasi wabah paling terakhir itu kita melihat kerawanan dari sisi dimensi banyaknya korban yang sedang sakit dan seterusnya itu yang rendah di 85 kabupaten kota, kemudian yang sedang di 127 kabupaten kota, yang tinggi di 49 kabupaten kota. Jadi data kabupaten kota yang tinggi itu ada di sini. Netralitas ASN. Netralitas ASN kita sudah petakan di IKP sebelumnya menjadi satu dari 3 isu. Netralitas ASN, kualitas DPT, dan juga politik uang. Netralitas ASN tidak ada yang rendah kerawanannya, semuanya sedang 205 dan tinggi 56. Di antara 3 besar ya, ada Kabupaten Agam, Sungai Penuh, Kabupaten Timur Tengah Utara. Penyalahgunaan anggaran daerah yang rendah, kategori kerawanan rendah 238, sedang tidak ada, tingginya 23. Ada Kabupaten Manokwari Selatan, Sungai Penuh, dan juga Lamongan. Hak pilih. Hak pilih ini terkait dengan partisipasi, akurasi DPT, dan seterusnya. Yang rendah 0, yang sedang 195 daerah, yang tinggi 66 daerah. Kemudian infrastruktur jaringan internet, yang rendah 0, yang sedang 194, yang tinggi 67 daerah. Untuk materi kampanye terkait ujaran kebencian, materi sara, hoax, dan kampanye hitam, kampanye negatif, yang rendah potensinya di 236 daerah, yang sedang di 18 daerah, yang tinggi di 7 daerah. Untuk politik uang yang rendah di 216, yang sedang di 26, dan yang tinggi di 19 daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sekian pemetaan yang kita kumpulkan basis datanya dari daerah-daerah yang melakukan pilkada, ada beberapa rekomendasi yang ingin kami sampaikan. Nanti juga akan kami rilis terkait dengan materi konferensi kita hari ini. Pertama, penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye, dan pemilih harus selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam melaksanakan dan mengikuti kampanye. Kedua, penyelenggara pemilihan, pemerintah daerah, satuan tugas berkoordinasi secara berkelanjutan dalam keterbukaan informasi terkait pelaksanaan tahapan pemilihan dan perkembangan kondisi COVID di setiap daerah. Ketiga, koordinasi kepolisian dan gugus tugas penanggulangan COVID-19 tempat dalam penegakan hukum dan penindakan atas protokol kesehatan. Jadi tidak semua kewenangannya kita pahami ada di kami di Bawaslu. Organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, Kesbang, Pol, FKUB melakukan pencegahan dan penindakan terhadap konten-konten kampanye langsung dan tidak langsung yang bermuatan sara, hoax, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan terjadinya politik uang dalam masa kampanye. Selanjutnya, koordinasi penyelenggaraan pemilihan, BNPB, dan kepolisian dalam melakukan mitigasi bencana alam dan mencegah gangguan keamanan, kekerasan, intimidasi, dan kerusuhan dalam penyelenggaraan kampanye. Koordinasi antara KPU dan Bawaslu dan pemerintah, Dukcapil dalam hal ini, untuk memastikan manajemen data pemilih dilakukan secara berkelanjutan. 7. Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan
kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh penyelenggara pemilu. 8. Mencegah kemandirian aparatur pemerintah dari penyalahgunaan wewenang dan anggaran daerah, baik secara umum dan anggaran khusus penanggulangan COVID-19. Ini materi hasil pemutakhiran indeks kerawanan pemilu untuk Pilkada 2020 yang sudah dihasilkan oleh tim Bawaslu. Intinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di situasi yang tidak mudah ini, ketertiban hukum, ketertiban aturan, ketertiban politik menjadi kata kunci untuk kita bisa melanjutkan tahapan pelaksanaan pilkada yang adaptasi terhadap protokol kesehatan, karena penyesuaian aturan-aturan yang tak terfikirkan sedang dibahas oleh banyak orang. Saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan menganalogikan seperti ini. Kalau di luar rumah kita ada hujan dan kita tidak bisa menghentikan hujan tersebut, ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan untuk tidak kena air. Dalam konteks ini untuk tidak tertular wabah. Pertama, tetap di dalam rumah. Kalaupun keluar menggunakan payung, naik mobil, atau menggunakan jas. Kalau kita keluar rumah tidak menggunakan apa-apa, pasti hujan basahnya mengenai badan kita. Artinya apa? Memang kita belum bisa mendapatkan vaksin dan seterusnya untuk COVID ini, meskipun usaha sedang dilakukan, tapi menghindari agar kita jauh dari potensi tertular itu bisa dilakukan dengan apa yang kita sebut dengan menaati protokol kesehatan. Jadi kita tidak bisa menghentikan hujan pada satu sisi, tapi kita bisa menghindari agar tidak basah oleh air hujan.